Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sucini. Saya dari kelas C15 Manajemen dengan NPM 10121773. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keutamaan dalam sedikitnya berangan-angan. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi dari angan-angan itu sendiri. Menurut sumber Wikipedia, berangan-angan adalah pembentukan keyakinan berdasarkan apa yang mungkin menyenangkan untuk dibayangkan, bukan pada bukti rasionalis atau kenyataan. Maka di sini angan-angan adalah suatu keyakinan yang didasarkan apa yang kita bayangkan. Contohnya seperti kita mengangan-angankan hal-hal yang mungkin memang seharusnya yang baik-baik dan tidak yang berlebihan. Namun itu hanya angan-angan saja, tidak ada bukti yang rasionalitas atau pada kenyataannya itu tidak ada. Jangan memanjangkan angan-angan di dalamnya. Betapa banyak orang yang berangan-angan sangat panjang. Ternyata ajal mengagetkannya. Maksud dari kutipan itu ialah janganlah kita terlalu berangan-angan akan hal sesuatu apapun itu. Hendaklah kita selalu mengingat kepada Allah dengan meminta doa dan berusaha agar hal yang diangan-angankan itu tercapai, dan jangan sampai kita terbuai olehnya dan sampai kita tidak sadar akan ajal yang mungkin bisa bertemu dengan kita lebih awal lagi daripada angan-angan yang kita inginkan. Janganlah tenggelam dalam angan-angan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Umar, jika kamu sedang berada di pagi hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang petang hari nanti. Jika kamu sedang berada di petang hari, janganlah kamu berbicara kepada dirimu sendiri tentang pagi hari. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi pagi hari. Jadikan hidupmu sebagai modal untuk menghadapi kematianmu, dan jadikan sehatmu sebagai modal untuk menghadapi sakitmu. Sungguhnya kamu, wahai Abdullah, besok sudah tidak tahu siapa namamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ali karamallahu wajhahu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ada dua hal yang paling aku takuti menimpa kalian, yaitu menuruti nafsu dan banyak angan-angan. Sejatinya menuruti nafsu itu dapat menghalangi kebenaran, dan banyak angan-angan itu sama dengan mencintai dunia. Maka disebutkan di hadis ini, apabila kita terlalu banyak berangan-angan, itu sama saja kita hanya mencintai dunia tanpa memikirkan akhirat kita. Al Hasan berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian semua ingin masuk surga? Para sahabat pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau pun berkata, kalau begitu jangan banyak angan-angan. Letakkan ajal kalian di depan mata dan merasa malulah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jelas di sini bahwa Rasulullah pun mengatakan agar apabila kita ingin masuk surga, janganlah kita hanya berangan-angan saja, tapi kita harus berusaha dengan ibadah, dengan memperbanyak amal baik kita. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang dapat menimbulkan angan-angan?
Faktor yang dapat menimbulkan angan-angan ada dua, yaitu cinta dunia dan kebodohan. Yang pertama, cinta dunia. Seseorang yang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangannya, kenikmatannya, dan pesona-pesonanya, hati pasti merasa berat jika sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibat dari itu, manusia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Siapapun yang membenci sesuatu, ia pasti akan berusaha menolak sesuatu itu darinya. Seorang yang mencintai dunia akan selalu menunda dan mengulur-ulur waktu. Ia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang menyelesaikannya. Ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya sampai akhirnya ia lupa dan terburu dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak ia perhitungkan. Maka saat itu ia akan meratap secara berkelanjutan. Ratapan dan teriakan yang paling sering keluar dari para penghuni neraka adalah karena mereka sebelumnya selalu menunda-nunda amal kebaikan, selalu menunda-nunda ibadah, selalu menunda-nunda hal-hal yang seharusnya dilakukan sebagai umat Islam. Mereka berkata, kami sedih dan menyesal kenapa kami dulu suka menunda-nunda. Maka pangkal dari semua itu adalah angan-angan. Angan-angan tersebut adalah rasa cinta yang terlalu berlebihan kepada dunianya sendiri hingga melupakan akhirat dan dijemput oleh ajalnya dengan secara tiba-tiba dan tanpa sadar mereka telah lalai dalam melakukan ibadahnya. Lalu yang kedua ada kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia belia. Orang yang perlu dikasihani tidak berpikir bahwa seandainya orang-orang yang sudah tua di negerinya dihitung, jumlah mereka tidak lebih dari 1/10 jumlah penduduk yang ada. Hal ini disebabkan angka kematian di usia muda jauh lebih tinggi. Kematian satu orang tua berbanding dengan 1000 kematian anak kecil dan anak muda. Tidak sedikit pula yang dibayangkan. Mustahil jika kematian akan terjadi dalam keadaan sedang sehat atau sedang beraktivitas. Banyak contoh-contoh di luaran sana yang ketika sedang siaran langsung, sedang melakukan aktivitasnya, tiba-tiba dia dijemput oleh ajalnya. Kematian tak mungkin terjadi secara mendadak. Orang seperti itu tidak sadar bahwa semua itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab kalau hal itu tidak mungkin, maka sakit mendadak juga tidak akan mungkin. Padahal kenyataannya setiap penyakit itu muncul secara tiba-tiba. Dan jika dia sedang sakit, bukan tidak mungkin pula akan membawa kepada kematian. Cara mengatasi kebodohan dan cinta dunia itu bagaimana? Kebodohan bisa diatasi dengan berpikir jernih dari hati yang khusyuk dan dengan mendengar hikmah yang mampu menembus kerelung hati yang suci. Kita dapat mengikuti kajian-kajian, mengikuti hal-hal yang berbau kebaikan. Sementara untuk mengatasi kecintaan kepada dunia, bagaimana? Yaitu dengan mengeluarkan dunia itu dari hati. Mungkin ini memang sangat berat karena sudah menjadi penyakit yang sulit diobati oleh orang-orang terdahulu maupun oleh orang-orang yang belakangan. Tidak ada obatnya sama sekali selain iman atau mempercayai hari berhenti berikut siksa yang besar dan balasan pahala yang melimpah ruah. Semakin kuat keyakinan seorang terhadap hal itu, maka semakin cepat kecintaan kepada dunia lenyap dari hati. Janganlah kita terlalu berlebihan dalam berangan-angan
sampai kita lupa akan ajal yang dapat menjemput kita kapan saja. Dari angan-angan itu akan berakibat dengan kebodohan. Faktornya bisa dari cinta dunia dan kebodohan. Maka dari itu kita harus senantiasa melibatkan hal-hal aktivitas kita, hal-hal yang kita inginkan, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, dengan tanpa berusaha saja, namun kita harus tetap beribadah dan berusaha itu harus seimbang agar tercapai keduanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.